Shalom, saudara-saudara jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, beserta seluruh cabang. Kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Saya bersyukur kita masih bisa berjumpa bersama dalam situasi yang serba terbatas saat ini. Kali ini saya ingin membawakan tema renungan kita adalah Allah Kota Bentengku. Saudara, sebuah benteng dibuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tentu benteng ini merupakan sebuah bangunan yang kuat, kokoh. Dan benteng ini dibuat untuk mempertahankan diri terhadap serangan musuh. Suatu ketika saya beroleh kesempatan untuk naik ke tembok Cina, Great Wall, atau dalam bahasa Mandarinnya, Wanli Jiangzheng. Artinya, tembok besar yang panjangnya 10.000 li. Menurut catatan, panjang tembok besar Cina ini adalah 21.196 kilometer. Ketika saya naik ke atas, saya perhatikan konstruksinya. Ada menara jaga, ada tempat yang terbuka, juga ada tempat yang tertutup, hanya jendela-jendela kecil. Saudara, saya berpikir ketika itu, bagaimana mungkin manusia bisa membuat benteng seperti ini di zaman di mana tidak tersedia alat berat seperti backhoe, ekskavator, crane, dan lain sebagainya. Saya membayangkan betapa sulitnya, tapi itu terjadi, saudara. Tapi persoalannya, apakah kita mengagumi manusia? Saudara-saudara, kalau manusia saja bisa membuat benteng sekokoh ini, bukankah Tuhan kita jauh lebih kuat dari benteng buatan manusia? Demikian juga hari-hari ini, saudara, pemerintah menganjurkan kita menggunakan masker ketika kita bepergian di luar rumah untuk kebutuhan yang mendesak. Kita tidak tahu musuh seperti apa yang kita hadapi. Mungkin beberapa orang akan menjadi fobia karena sedikit-sedikit harus cuci tangan, sedikit-sedikit harus semprot hand sanitizer dan sebagainya. Kalau kita menghadapi musuh yang kelihatan, tentu sangat mudah, saudara. Saudara, sampai-sampai ada seorang dokter yang berkata kepada saya di zaman sekarang ini, semua pasien yang datang, kita anggap semua pasien COVID. Saya kira bisa diterima, saudara. Demi tujuan mengamankan diri. Meskipun sang dokter sudah menggunakan alat pelindung diri, APD. Tapi sekali lagi, musuh yang kita hadapi ini tidak nampak. Tapi menyebabkan kekacauan dunia ini. Tidak hanya terjadi di negeri kita, tapi di belahan dunia yang lain juga sama halnya. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang kelihatan, sekali lagi, lebih mudah kita mengatasinya. Kalau ada di antara pemirsa yang mungkin berprofesi sebagai seorang tentara, saudara pasti diajar bagaimana melakukan serangan, mempertahankan diri di berbagai medan pertempuran. Saudara juga diajar mempergunakan berbagai ragam persenjataan. Kalau musuh saudara melancarkan rudal, maka saudara harus menerima rudal itu dengan anti rudal. Kalau saudara seorang pebisnis, mungkin saudara berusaha mengenali kekuatan lawan para pesaing saudara. Saudara menerapkan berbagai strategi untuk memastikan saudara tidak kalah dalam persaingan di marketplace yang saudara hadapi. Mungkin saudara menggunakan strategi SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Namun dalam situasi seperti ini, strategi apa yang bisa menjawab? Tempat perlindungan macam apa yang bisa membawa kita selamat? Seandainya saja musuhnya terlihat, maka benteng buatan manusia bisa menjawab persoalan ini. Saya percaya Tuhan sedang berperkara hari-hari ini dengan umat ciptaannya. Itu karena kasih-Nya bagi kita semua.
Sebagaimana dia sudah buktikan, tubuh nyawanya sendiri dia berikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tempat perlindungan kita hanyalah Tuhan, kota benteng kita. Mazmur 46 ayat 10-11 tertulis, "Be still and know that I am God." Diamlah, ketahuilah, akulah Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita. Selama kita berada di dalam kota benteng Allah, saya pastikan saudara akan terpelihara sempurna. Sekali lagi, selamat memasuki kota benteng Allah. Selamat menikmati pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai berjumpa pada program Masih Ada Tuhan dalam episode yang berbeda. Tuhan memberkati saudara.